Shalom, perkenalkan saya Wasya Jordan dan saya mewakili Gereja GPD BTC Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu kami boleh ada bersama di tempat ini. Kami akan beribadah kepadamu. Itu sebabnya pagi hari ini kami berdoa bersama Tuhan. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Saat ini mereka sudah siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan tolong mereka semuanya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semuanya Tuhan. Agar supaya kami layak untuk menaikkan pujian kepadamu. Hamba-hambamu yang akan melayani pagi hari ini. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di mana kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan tidak diam untuk mengganggu acara ibadah kami pagi hari ini. Itu sebabnya kami yang ada pada pagi hari ini. Kami mau bersatu hati. Kami ikat telapak tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami ada kesukaan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap nyanyikan pujian bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku untuk menyambut kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, haleluya. Engkaulah perisaiku, puji Tuhan, haleluya. Glory bagi Tuhan, amin, puji nama Tuhan. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami puji dan muliakan Engkau. Oleh kasih kemurahan dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh lagi ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tuhan tolong berbicaralah bagi kami. Karena sungguh kami rindu akan sabda-Mu. Karena dalam kebenaran sabda-Mu kami memperoleh kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya tak lupa mengucapkan salam sejahtera, salam kita jumpa lagi dalam anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini saya ingin bicara tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Kita sedang dihadapi dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan, yaitu dengan adanya virus corona yang menyebar hampir di seantero muka bumi ini. Dan kita semua tahu bahwa akibat daripada virus corona ini telah berdampak pada banyak kesukaran ekonomi. Terjadi penutupan-penutupan perusahaan-perusahaan, PHK, tenaga kerja, dan kesulitan ekonomi lainnya. Dan ini berdampak pada masalah kehidupan setiap hari. Berdampak pada masalah kesejahteraan. Tetapi, saudara-saudara, kita melihat dalam Alkitab bahwa Alkitab menerangkan bahwa Tuhan kita adalah suatu pribadi yang memelihara umatnya. Itu sebabnya saya beri judul hari ini firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Kita akan bertolak di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Saudara, kalau kita lihat dari daftar penciptaan alam semesta, maka Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-11 ini adalah penciptaan pada hari yang ketiga, di mana Allah menjadikan atau Allah berfirman supaya ada tumbuh-tumbuhan katanya. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji. Saudara-saudara, penciptaan ini mendahului daripada penciptaan manusia. Dalam ayatnya yang ke-27 sampai 28, di sana dikatakan adalah hari yang ke-6 di mana Allah menciptakan manusia. Akhirnya kita dapat dikonfirmasikan dalam pasalnya yang sama, Kejadian pasal 1 ayat 29, apa yang Tuhan telah ciptakan pada hari yang ketiga, di mana Dia telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tunas, pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Ternyata hal ini Tuhan sudah siapkan bagi manusia sebagai makanan bagi manusia itu. Di dalam ayat 29 dikatakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Saudara-saudara, saya begitu tertarik dengan kalimat yang terakhir dikatakan, itulah akan menjadi makananmu. Apa tujuan ini, saudara-saudara? Supaya manusia itu boleh hidup. Nah, saudara-saudara,
menarik dari kedua ayat ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-29, ternyata di sini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah sang pemelihara ciptaannya. Allah yang memelihara umat manusia. Saudara-saudara, itulah sejak dari awal tentang pribadi Allah. Bahwa dia menciptakan manusia dan dia mempunyai suatu tanggung jawab, dia memelihara manusia itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan seiring dengan waktu berjalan maka manusia jatuh di dalam dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kesejahteraan menjauh dari manusia. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa manusia itu memberontak kepada Tuhan. Dan hal ini mendatangkan kesukaran dan kesulitan terhadap hidup manusia. Pemberontakan dan dosa manusia kepada Allah bertambah-tambah di muka bumi ini. Sehingga saudara-saudara, selain manusia yang kehilangan kesejahteraan, maka bumi ini pun turut menjadi korban di mana ada bencana-bencana yang terjadi seperti misalnya bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana tanah longsor, bahkan bencana-bencana lainnya saudara-saudara. Sampai ada peperangan, musim kemarau yang berkepanjangan, yang akhirnya kita mengetahui bahwa terjadi masa-masa kelaparan. Nah saudara-saudara, dalam masa-masa kelaparan ini banyak orang tentu yang akan menjadi korban. Karena ini suatu kesulitan yang melanda seluruh umat manusia. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus kembali pada kebenaran firman Allah. Bahwa Alkitab mengatakan, seperti yang saya beri judul tadi, pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan tentu tahu tentang zaman yang terjadi di depan kita ini. Dan Tuhan itu berdaulat penuh atas sepanjang zaman. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan tentu tahu tentang kondisi yang terjadi dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di bumi ini. Sementara manusia atau khususnya orang percaya kita pun masih ada di dalam bumi ini. Itu sebabnya saudara-saudara, maka kemudian kita melihat bahwa Tuhan memelihara orang percaya. Sebagai suatu contoh saudara-saudara, pada hari ini saya mengambil tentang kisah Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tolong lihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 6, firman Tuhan berkata begini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Haleluya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Puji Tuhan. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, cerita ini adalah mengisahkan tentang apa yang telah terjadi pada zaman pelayanan Nabi Elia. Di mana telah terjadi suatu kelaparan yang luar biasa pada saat itu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan telah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 1 bagian B, di sana dikatakan bahwa tidak ada embun. Jangankan hujan, embun pun tidak ada. Dan berapa lama musim kemarau ini? Yakub pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17, di sana Alkitab mengkonfirmasikan bahwa musim panas selama 3 tahun 6 bulan. Jadi 3,5 tahun. Saudara bisa membayangkan bagaimana situasi yang terjadi pada waktu itu. 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada embun. Dengan demikian saudara-saudara, tumbuh-tumbuhan telah mati.
hewan-hewan juga mati, sumber-sumber air telah kering. Bahkan tidak sedikit manusia yang mati pada waktu itu. Perhatikan saudara-saudara, Allah mempunyai rencana kepada orang percaya untuk meluputkan dari kelaparan yang mematikan ini. Itu sebabnya Elia adalah suatu pribadi yang mewakili orang percaya. Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan katakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kalau saudara membaca di dalam pasal 18 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan bahwa Raja Ahab telah memerintahkan kepada Obadya supaya Obadya membawa rekan-rekannya untuk menjelajahi seluruh daerah Israel. Untuk supaya memeriksa di mana masih terdapat air. Di mana masih bisa ada air, ada sumber kehidupan. Dan Alkitab mengatakan bahwa seluruh Israel pada waktu itu tidak terdapat lagi air. Sehingga mereka benar-benar berada pada masa kekeringan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudara, bagi orang percaya Tuhan mempunyai rancangan. Tuhan terlibat dalam kehidupan orang percaya. Tuhan bilang kepada Elia, pergilah berjalan ke arah timur. Pergi ke tepi sungai Kerit, tinggal di sana. Ternyata saudara-saudara, masih ada air saudara-saudara. Walaupun sedikit di sungai Kerit. Dan ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kesulitan, Tuhan selalu menyiapkan atau menyimpan berkat untuk menghidupkan orang percaya. Haleluya. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk memelihara Nabi Elia di sana. Dan benar, pagi dan petang burung gagak itu datang membawa roti dan daging. Dia boleh makan daripada makanan yang dibawa oleh burung gagak pagi dan petang. Saudara-saudara, dan dia minum dari air di sungai Kerit tersebut. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Ayat ini juga memberikan konfirmasi kepada kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang percaya. Dalam kehidupan yang kita jalani, bahwa ayat ini mengajarkan bahwa dalam masa kesusahan pun Tuhan memelihara umatnya. Haleluya. Mungkin ada di antara jemaat hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Setelah sekian lama virus corona menyebar di mana-mana. Mungkin usaha saudara sedang mengalami penurunan, atau mungkin ada usaha-usaha lain yang ditutup. Saudara, saya mau katakan demi kebenaran firman Allah, kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidupmu. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6, saudara-saudara, di sana dikatakan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, yaitu kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara orang percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha agung, dan maha mulia. Dia mempunyai banyak cara untuk memelihara kita. Di dalam Injil Matius di sana dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Firman Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di udara, burung-burung di langit katanya, yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan memelihara. Kalau Tuhan memelihara burung-burung di langit, maka Tuhan juga akan memelihara saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan ini yang Tuhan telah kerjakan kepada Nabi Elia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sekarang saudara-saudara, Elia benar-benar telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Pertanyaan sekarang, mengapa Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sana. Pertama, Elia adalah orang percaya.
Dia adalah orang yang mempercayai Tuhan. Dia adalah umat Tuhan. Lebih khusus dia sebagai seorang nabi. Saudara-saudara, tapi saya tidak bicara tentang pelayanan seorang nabi, tetapi saya mau katakan pada hari ini, pribadi Elia dalam pemeliharaan Tuhan dalam kondisi seperti ini adalah mewakili kehidupan orang percaya, siapapun dia yang ada di muka bumi ini. Karena dia adalah orang percaya, karena dia adalah umat Tuhan, maka dia dipelihara oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, karena Elia telah taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, saudara-saudara, adalah merupakan kunci untuk kita melihat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Ketaatan itu di mana, saudara-saudara? Mari kita kembali di dalam ayatnya yang ketiga, ayat 4 dan ayatnya yang kelima dalam pasal 17 tadi. Saya baca lagi, firman Tuhan bilang begini. Pergilah dari sini. Ini perintah Tuhan kepada Elia. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan ayatnya yang kelima. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Saudara, ayatnya yang kelima menunjukkan tentang kepribadian Elia. Elia adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat ini, secara manusia bagi Elia ada masalah. Mengapa? Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memerintahkan burung gagak akan memelihara dia, akan memberi makan kepadanya. Dan menurut akal yang sehat sebenarnya Elia bisa berkeberatan. Mengapa? Karena burung gagak itu dalam kitab Imamat, khususnya bagi orang-orang Israel, itu adalah burung haram. Sangat bertolak belakang daripada apa yang ada di dalam pemikiran dan hati nurani Elia tentunya. Tetapi saudara-saudara kita lihat bahwa Elia adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kali kita gagal melihat kuasa Tuhan karena kita seringkali menerima firman itu menurut akal kita, dan apabila tidak sesuai dengan akal kita, maka kita sulit untuk melakukannya. Elia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia melakukan saja. Dan ini tentu ada tindakan iman juga, saudara-saudara. Ketika dia mendengar Allah berfirman, walaupun mungkin sangat bertolak belakang dengan hati nuraninya, dengan akal sehatnya, dia berpikir, apakah saya sudah terlalu hina sehingga harus burung gagak yang memberi makan pada saya? Saudara-saudara, Elia telah menerima firman Allah dan Elia telah melakukan itu. Akhirnya memang benar, saudara-saudara. Dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, pada waktu pagi dan petang, haleluya, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Puji Tuhan. Dan ia minum dari sungai itu. Banyak orang telah menjadi korban. Banyak orang yang telah mati. Bahkan kesukaran, kesulitan itu telah sampai ke istana raja, yaitu Raja Ahab, saudara-saudara. Sampai ternak, kuda dan bagal Raja Ahab harus disembelih karena ketiadaan tersediaan makanan. Rumput-rumput telah tiada pada waktu itu. Air begitu sulit untuk didapat. Tapi Elia dalam pemeliharaan Tuhan. Dia duduk, dia menanti Tuhan. Tiap pagi burung gagak datang, tiap sore burung gagak datang, membawa makanan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, pertama kita harus tahu bahwa Allah itu adalah sang pemelihara.
Dia bukan hanya menciptakan saudara dan saya sebagai manusia, tapi dia sang pemelihara. Nah oleh sebab itu di tengah-tengah kesulitan yang banyak terjadi di dunia di akhir zaman ini, saudara-saudara, untuk supaya kita bisa melihat kuasa mujizat Allah, pemeliharaan Allah kepada kita, dua hal ini harus melekat pada pribadi kita. Pertama, pastikan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, pastikan bahwa saudara mau taat pada firman Tuhan. Ketaatan firman Tuhan yaitu terekspresi pada melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kedua hal itu ada pada kita, maka saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang dipelihara oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ketaatan pada firman Tuhan, ketika kita melihat ayat-ayat ini dalam kisah apa yang Tuhan telah kerjakan kepada Elia, maka saudara-saudara, dengan kita taat pada firman Tuhan, ternyata kita sedang memberi diri di dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Mengapa saudara-saudara? Karena jelas tadi dikatakan, Tuhan bilang, Elia engkau berjalan ke arah timur. Di sana di tepi sungai Kerit engkau duduk di sana. Nanti engkau akan minum air di sana. Tuhan tahu di mana ada air. Tuhan suruh dia ke sana. Ketaatan kita adalah suatu bentuk kita sedang membangun suatu pribadi yang menyerahkan diri kita di dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah bertindak bagi kita. Tuhan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya yang kemudian kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangankan Tuhan menuntun. Dalam rancangan Tuhan pun, dalam kitab Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh bahagia. Yang kedua saudara-saudara, ketaatan itu saudara-saudara, memberikan suatu kepastian bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipelihara oleh Tuhan di saat senang maupun di saat susah. Ketaatan itulah yang memastikan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan di saat senang atau waktu pun di saat susah. Sama dengan Elia. Sementara banyak orang mati, banyak tumbuh-tumbuhan menjadi kering, sumber air sudah kering, bahkan binatang-binatang, ternak-ternak dari Raja Ahab sudah banyak yang mati. Elia dipelihara oleh Tuhan. Karena dia taat, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ketaatan kita pada Tuhan adalah membuat Tuhan berjaga-jaga bagi kita. Setiap saat Tuhan memperhatikan Elia. Tuhan menuntun dia. Setiap pagi tidak pernah tidak, burung gagak harus datang membawa roti dan daging. Setiap sore, burung gagak harus datang membawa roti dan daging kepada Elia. Saudara, siapa yang mengendalikan semua ini? Adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Tuhan mengatur demikian rupa, saudara-saudara, sehingga Elia jangan sekalipun lapar. Jangan sampai dia kehausan. Tuhan begitu berjaga-jaga bagi Elia. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya dipelihara dan dijaga oleh Tuhan? Asal kita mau taat. Kuncinya, pastikan kita adalah umat Tuhan. Yang kedua, kita taat pada firman Tuhan. Maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Suami istri, anak-anak, dalam rumah tangga, pasti engkau dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Allah pada hari ini memberi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita akan nyanyi suatu pujian yang berkata, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia pelihara. Mari kita angkat suara dan puji Tuhan bahwa Tuhan memelihara engkau. Dia memelihara suamimu, Dia memelihara istrimu, Dia memelihara anak-anakmu, Dia memelihara rumah tanggamu. Haleluya. Pelihara di senang atau susah. Haleluya. Di senang atau susah, Dia pelihara. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih-Mu. Bahwa sesungguhnya Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami. Engkau adalah Sang Pemelihara. Dan pemeliharaan Tuhan berlaku bagi orang percaya. Bukan hanya di kala senang, tapi di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Di tengah-tengah ada bencana alam, di tengah-tengah ada bencana kelaparan, Tuhan begitu memperhatikan kami. Tuhan memelihara kami, karena kami adalah umat-Mu. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong teguhkan iman kami, supaya kami taat pada firman-Mu. Karena dengan ketaatan kami kepadamu, kami akan melihat karya dan kuasa agung Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Seluruh umat Tuhan, kiranya diberkati, kami diteguhkan lagi di dalam Tuhan. Bahwa hari-hari yang kami lewati, Tuhan hadir. Tuhan berjaga-jaga bagi kami. Tuhan menuntun langkah hidup kami. Dan Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu. Kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saatnya kita akan tamatkan ibadah ini sambil kita nyanyi itu pujian kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ketika engkau masuk keluar dari dalam rumahmu. Dan biarlah jalan hidupmu semakin hari semakin naik bukan menurun. Bahkan Tuhan selalu jadikan kepala bukan ekor. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.